Selama puluhan tahun, ratusan orang Argentina hidup dengan identitas yang ternyata bukan milik mereka. Mereka dibesarkan oleh keluarga yang dipercaya orang tua kandung sendiri. Padahal sejak lahir, mereka itu menjadi korban penculikan oleh rezim militer. Seluruh dokumen asal-usul mereka itu dipalsukan. Sementara banyak sekali ibu kandung mereka yang telah lama hilang, tanpa jejak. Ketika hampir semua bukti itu lenyap, terobosan baru dalam ilmu genetika justru berhasil mengungkap kebenaran selama puluhan tahun tersembunyi. Sejarah ini bukan sekedar tentang teknologi DNA ya, tetapi tentang perjuangan ratusan nenek yang sangat panjang, di mana mereka menolak untuk menyerah dalam perjuangan mencari cucu-cucu mereka. Sebuah perjalanan yang mempertemukan sejarah kelam, hak asasi manusia, dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam satu sejarah yang mengguncang dunia di Argentina. Untuk memahami bagaimana tragedi ini terjadi, kita coba kembali ke Argentina tepatnya pada tahun 1976. Di tahun itu, militer mengambil pemerintahan dengan cara mengkudeta. Ya, mereka mengaku bahwa mereka sedang membentuk rezim yang dapat menyelamatkan negara dari kelompok yang dapat mengancam atau oposisi pada saat itu, serta gerakan politik yang dianggap membahayakan stabilitas nasional. Pemerintah menyebut operasi tersebut sebagai proses reorganisasi nasional. Namun, bagi masyarakat Argentina, periode tersebut dikenang dengan nama yang jauh lebih mengerikan, yaitu Perang Kotor. Selama 7 tahun berikutnya, aparat keamanan diberikan kewenangan yang sangat luas. Ya, ribuan orang ditangkap tanpa surat izin. Mereka semua dibawa ke pusat-pusat penahanan rahasia, disiksa, lalu menghilang tanpa diketahui nasibnya seperti apa. Begitu banyak keluarga dari mereka yang menunggu selama bertahun-tahun tanpa memperoleh kepastian apakah orang-orang yang mereka cintai itu masih hidup atau telah menjadi korban. Berbagai penelitian memperkirakan sekitar 30.000 orang menjadi korban penghilangan paksa selama periode tersebut. Namun, di balik angka-angka itu terdapat sebuah kejahatan lain yang selama bertahun-tahun juga nyaris tidak diketahui dunia. Di antara para tahanan politik, banyak tahanan-tahanan wanita yang mengandung. Para wanita itu ditahan dengan kondisi yang tidak manusiawi, dan mereka semua dipaksa tetap menjalani kehamilan hingga melahirkan di dalam fasilitas penahanan yang rahasia. Sesaat setelah bayi-bayi itu lahir, anak-anak tersebut dipisahkan dari ibu kandungnya. Ya tentu saja, bagi para ibu, perpisahan itu menjadi yang terakhir. Sebagian besar bayi-bayi tersebut tidak pernah kembali ke keluarganya, dan kemudian dinyatakan menghilang. Sementara bayi-bayi yang lahir itu diberikan identitas baru, nama-nama mereka tentu berubah, tidak menurunkan nama orang tuanya, dan mungkin kelompok keluarga besarnya. Ya, dokumen-dokumen dari bayi itu dipalsukan. Kemudian mereka diserahkan kepada keluarga-keluarga yang memiliki hubungan dengan militer atau aparat keamanan, termasuk pasangan yang tidak memiliki keturunan. Anak-anak itu tentu tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tua asli mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa kehidupan yang mereka jalani itu dibangun di atas sebuah kejahatan yang disembunyikan oleh negara. Yang hilang bukan hanya seorang anak dari pelukan ibunya, tapi seluruh sejarah hidupnya. Di tengah ketakutan yang melanda Argentina, sekelompok perempuan lanjut usia mengubah sejarah dengan mengambil keputusan yang besar. Pada tahun 1977, mereka membentuk sebuah organisasi bernama Abuelas de Plaza de Mayo atau Para Nenek Plaza de Mayo. Mereka memiliki tujuan yang sangat sederhana, tapi hampir mustahil diwujudkan. Mereka itu ingin menemukan cucu-cucu yang telah direnggut dari keluarga mereka. Ya, hari demi hari, mereka mengumpulkan informasi, tentu secara mandiri. Mereka memeriksa dokumen adopsi, mereka menelusuri catatan kelahiran, mewawancarai para saksi, menyebarkan informasi ke masyarakat. Mereka bahkan mendatangi berbagai daerah dengan harapan menemukan petunjuk sekecil apapun. Namun ternyata setiap langkah mereka itu nggak mulus. Mereka menghadapi berbagai hambatan. Ternyata banyak arsip yang telah dimusnahkan, dokumen-dokumen yang dipalsukan, catatan rumah sakit yang telah diubah. Bahkan sebagian besar ibu-ibu para bayi tersebut telah meninggal. Sehingga
sehingga ya hampir tidak ada lagi cara untuk membuktikan hubungan biologis para bayi tersebut. Tentu pada saat itu situasi menjadi sangatlah rumit. Karena apa? Sebagian besar bayi terlahir dari kekerasan seksual yang terjadi selama penahanan. Dalam banyak kasus, identitas ayah biologis sama sekali tidak dapat diketahui. Semua itu seolah membuat proses pencarian menemukan jalan buntu. Syukurnya ada harapan baru yang muncul di pertengahan dekade 1980-an. Para nenek menyadari bahwa pencarian mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada kesaksian dan dokumen. Tentu saja mereka membutuhkan bukti ilmiah. Dari kebutuhan itulah lahir kerjasama dengan para ahli genetika. Salah satu tokoh penting dalam upaya tersebut adalah ilmuwan genetika bernama Mary Claire King. Dia mulai membantu organisasi nenek-nenek ini dari tahun 1984. Bersama timnya, ia mengembangkan pendekatan identifikasi keluarga menggunakan DNA mitokondria. Pada masa itu, metode tersebut merupakan terobosan yang sangat penting. Berbeda dengan DNA yang diwariskan oleh kedua orang tua, DNA mitokondria ini hanya diwariskan dari garis keturunan sang ibu. Tentu saja, penemuan ini menjadi titik balik dalam pencarian para anak yang hilang. Untuk pertama kalinya, identitas seorang dapat ditelusuri meskipun hampir seluruh dokumen resmi dipalsukan, seolah-olah tubuh manusia menyimpan catatan sejarah yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Setelah metode tersebut diterapkan, hasilnya perlahan mulai terlihat. Sampel darah para nenek dikumpulkan dan disimpan dalam sebuah basis data genetika nasional. Ketika muncul seorang yang diduga merupakan salah satu anak yang hilang, sampel DNA mereka dibandingkan dengan data keluarga yang telah tersimpan. Satu demi satu mulai menemukan kecocokan. Akibatnya adalah banyak orang dewasa yang akhirnya mengetahui bahwa identitas yang selama ini mereka gunakan bukanlah identitas asli. Orang tua yang membesarkan mereka ternyata bukan keluarga biologis mereka. Sebagian dari mereka kemudian bertemu kembali nenek-nenek mereka, paman, bibi, serta keluarga kandung yang selama puluhan tahun tidak pernah berhenti mencarinya. Pertemuan-pertemuan itu seringkali dipenuhi dengan kebahagiaan sekaligus kesedihan. Tentu saja kebahagiaan karena keluarga akhirnya berhasil ditemukan kembali, namun juga kesedihan karena sebagian besar ibu kandung mereka sudah tidak lagi hidup untuk menyaksikan momen haru tersebut. Hingga sampai September 2015, organisasi Abuelas de Plaza de Mayo itu berhasil menemukan 117 orang dari sekitar total 400 anak yang diperkirakan diculik selama Perang Kotor. Meski demikian, perjuangan mereka belum berakhir. Masih banyak identitas yang diyakini belum berhasil dipulihkan. Ya, tentu saja hingga saat ini Perang Kotor itu masih menyisakan luka atau banyak PR. Kalau dihitung dari jumlah korban, sisa Perang Kotor Argentina itu sangatlah kejam karena rezim tersebut tidak hanya merampas masa kecil para bayi ataupun para orang tua, mereka juga merampas identitas. Nama diganti, dokumen dipalsukan, catatan sejarah pun dihapus. Namun ternyata jejak biologis yang diwariskan oleh ibu kepada anaknya itu tidak dapat dihilangkan. Melalui perkembangan ilmu genetika tersebutlah, terutama pemanfaatan DNA mitokondria untuk memahami kehidupan, ratusan keluarga akhirnya memperoleh jawaban yang selama puluhan tahun mereka cari. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya digunakan untuk memahami kehidupan, tetapi juga menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Dan di balik setiap identitas yang berhasil dipulihkan, terdapat perjuangan para nenek yang tidak pernah berhenti percaya bahwa suatu hari nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Karena waktu mungkin mampu menyembunyikan kejahatan, tapi tidak selalu mampu menghapus jejak yang ditinggalkannya. Subscribe.